Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 234. Gadis tak tahu malu. Uratnya udah putus, entah siapa yang memutuskan urat malunya itu. Gumam Hasan kembali lagi ke dapur daripada harus membawa sepiring kue dan melihat kelakuan anak dari sahabat Emi-nya yang selalu membuat semua orang dirugikan. Hasan tidak mau ada orang lain yang menemukannya, dia pun bersembunyi di kolong meja di dapur lalu memakan kue kesukaannya dengan ekspresi datar. Dia tidak peduli pada tawa dari semua orang yang terdengar sampai ke dapur. Ini sangat berisik. Pasti tidak lama lagi Ubi bakalan marah, dia kan gak suka musik K-pop, apalagi anak-anaknya malah harus mendengar musik itu dan gerakan tak jelas dari Laila. Dalam hati Hasan tertawa puas membayangkan wanita pemilik nama arti malam indah. Itu dimarahi oleh Ubinya. Suara cicitan tiba-tiba terdengar, mata hitam Hasan menatap ke kakinya yang terlihat. Seekor tikus datang, dia seperti menginginkan kue yang dia makan. Kamu mau kue ya Faratun? Faratun sama dengan tikus, bahasa Arab. Tikus itu bersuara membuat Hasan tersenyum lebar tanpa sadar. Dia meletakkan kue yang penuh dengan parutan keju di lantai, dan terlihat hewan yang selalu dikejar-kejar Kitty. Kucing kesayangan Emi dan Ubinya itu memakan dengan lahap menggunakan gigi-gigi kecilnya. Makan yang banyak ya Faratun biar nanti kamu nggak jadi santapan Kitty. Iseng Hasan mengelus kepala tikus tersebut, tapi naasnya dia mendapatkan giginya di jari telunjuknya, dan darah pun mulai keluar. Tikus tersebut begitu liar ternyata. Lihatlah hewan itu langsung pergi sambil membawa kue yang Hasan berikan. Tidak semua hewan baik ternyata. Sakit. Gumamnya, mengusap darah menggunakan bajunya, darah tersebut masih keluar walaupun sedikit demi sedikit tapi masih terasa sakit. Rasanya, Hasan kamu di mana? Kamu kan mau ambil kue, kenapa belum juga diantar ke ruang tamu? Itu suara Eminya, konser dadakan yang diciptakan oleh Laila pun kini sudah tidak lagi terdengar lagi. Hasan di sini Emi. Yulia melongo menatap kepala yang menyembul di bawah meja yang tertutupi oleh kain. Keluar sekarang. Bisa-bisanya kamu sembunyi di sana, sayang. Hasan meringis lalu memeluk piring yang isinya tersisa 3 potong kue, dia sudah menghabiskan 2 potong kue dan satunya lagi diberikan pada tikus. Astagfirullah Hasan jarimu kenapa bisa berdarah gitu? Histerisnya. Ah ini kena gigit tikus Emi, maaf Hasan ceroboh lagi. Yulia tanpa banyak kata menarik anaknya untuk duduk di kursi lalu mengambil kotak obat P3K dan mulai mengobatinya. Kenapa juga kamu ngumpet di kolong meja? Sampai kena gigit tikus kan pasti sakit. Gak sakit Emi. Hasan ngumpet karena berisik dengan Lai. Belum selesai berbicara suara gadis yang tidak ingin dia dengar malah terdengar begitu keras hingga seperti ingin memecahkan gendang telinga. Hua tante-tante Om Ikram galak banget masa speaker Laila mau dibakar. Tolong tantel. Otoke tante. Om Ikram beneran mau bakar speaker punya Laila yang harganya 10 juta head. Gadis itu benar-benar selalu membuat keributan. Keluh Hasan menatap kepergian Eminya setelah memasang plester di jari telunjuknya yang terluka. Dan juga dia tanpa sadar terkekeh kecil saat melihat dari depan ruang tamu di mana Ubinya yang selalu tenang selalu saja dibuat kesal oleh Laila. Dia gadis satu-satunya setelah Emi yang bisa membuat kesabaran Ubi diuji. Wajah kesal Ubi begitu lucu. Sambil menikmati keributan yang ada, Hasan bersandar di dinding melihat Eminya. Mencegah Ubinya untuk tidak merusak speaker yang sejak tadi mengeluarkan musik K-pop. Terlihat adik-adiknya dan sepupunya malah menyemangati,
sedangkan Laila sendiri memegang kaki kanan Ikram memohon untuk tidak dirusak. Oke Om gak akan rusak benda ini, tapi sekali lagi kamu menyetel lagu Koreamu itu Om akan rusak bahkan mungkin bakar. Lia iya Om tampan, Laila akan patuh sekarang. Untung Omnya tampan kalau nggak Laila bilangin sama ayah kalau Om itu galak ngalahin Paman Sian. Hah, kamu ini Laila Azahra, gumam Ikram hanya bisa mengacak rambut putri dari Zayan ini, berusaha untuk tetap sabar walaupun dia kesal. Bagaimana tidak kesal coba saat keluar dari kamar mandi dia mendengar suara kerinduan di luar. Dan melihat Laila lagi dan lagi mengajarkan anaknya dan keponakannya dan tidak jelas. Dan juga musiknya itu, Ikram benar-benar tidak menyukainya. Selesai salat Isya Maryam dan Zayan datang dan mengambil Laila yang ketiduran sebab anak itu kelelahan setelah bermain. Dan kini Yulia melakukan rutinitasnya seperti biasa sebelum tidur, yaitu membersihkan wajahnya di kamar. Hussein dan Azhar bermain tebak-tebakan surat dalam Al-Quran di dalam kamar, sedangkan di ruang tamu ada Hasan yang tengah duduk bersama dengan ubinya. Mereka tengah bicara empat mata. Entah, Hasan pun tidak tahu apa yang ingin ubinya katakan padanya. Dia tiba-tiba disuruh datang ke ruang tamu dan hanya dirinya saja yang boleh datang. Memandangi wajah tampan sang ubi, alisnya mengernyit sebab ekspresinya itu tidak dapat ia tebak. Ubi dapat kabar jika kamu tadi sore saat Dindalam menolak hadiah dari Jitmu. Kenapa kamu menolaknya? Ternyata masalahnya ini. Hasan mengerti sekarang. Aku tidak menolaknya Ubi. Jit kasih aku hadiah sepeda padahal aku tidak menginginkannya. Malahan Hussein yang ingin, Ubi. Jadi aku memberikan sepeda itu untuk Hussein. Saat sore Hussein hanya mendapatkan skuter saja, padahal adiknya itu sangat menginginkan sepeda. Itu sama saja kamu menolak hadiah dari Jitmu, apalagi tanpa kasih kejelasan Hasan. Jitmu tidak tahu alasan kamu menolaknya dan malah memberikan pada adikmu, itu melukai hatinya. Hasan menunduk. Dia salahkan. Maaf. Ikram menghela napas panjang mengelus surai rambut putra pertamanya. Kepribadiannya ini benar-benar membuatnya khawatir. Biasakan kasih kejelasan pada orang lain putraku. Kamu bertindak selalu tanpa adanya kejelasan, yang membuat orang lain salah paham terhadapmu. Apa salahnya bilang ke Jitmu jika Hussein menyukai sepeda bukannya malah menolak pemberian dari Jitmu dan memberikan hadiahnya pada adikmu. Itu terkesan kamu tidak menghargai pemberian darinya. Hasan menunduk. Nanti besok pagi aku akan meminta maaf pada Jit, Ubi. Harus, hati Jitmu terluka karenamu. Jitmu mengira kamu tidak menyukai hadiahnya. Hasan merasa bersalah jadinya, dia tidak berpikir ke sana. Dia selalu saja seperti ini. Kenapa juga Jitnya sampai memberikan dia hadiah sepeda? Apa karena 5 hari lalu dia telah mencapai hafalan 15 juz Al-Quran? Mungkin saja. Sedangkan Hussein waktu itu dibelikan skateboard. Azhar dibelikan sorban sama seperti Hasyal karena telah berusaha untuk mempelajari kitab Jurumiyah. Ikram memeluk tubuh putranya lalu mengecup keningnya. Ubi bukannya marah padamu, tapi Ubi hanya menegurmu akan kesalahanmu. Takutnya terulang kembali. Lia Ubi, Syukron sudah mengingatkan. Ikram berdehem lalu dia memberikan setoples permen kristal. Besok kan kamu mulai sekolah di TK sama Hussein. Bawa ini lalu bagikan nanti pada teman-teman kelasmu. Ingatkan caranya bagaimana menyapa teman baru. Emi udah mengajarkannya padamu, besok kamu praktekkan langsung. Tapi Ubi, aku nggak mau sekolah. Hasan bukannya takut tidak memiliki teman, punya Hussein, Azhar, Kak Unaya dan orang-orang di pesantren itu sudah cukup menjadi temannya. Hanya saja dia takut orang baru.
Ingin Hasan katakan tapi dia tidak mau membuat Ubinya khawatir. Sekolah harus, kamu harus punya pendidikan putraku. Kamu juga nanti bakalan punya teman baru di TK. Ubi mau kamu sekolah TK sampai SD, setelah itu masuk pesantren di Madinah. Kenapa nggak di pesantren Jid aja? Kamu mau pesantren di sini? Hasan terdiam tidak bisa menjawab. Ikram benar-benar khawatir, entah apa yang dipikirkan putranya ini yang hidupnya lurus-lurus saja, dia seperti hidup namun jalan di tempat. Ada apa ini? Tanya Yulia datang mendekat lalu duduk di samping suaminya. Tidak ada sayang. Mas cuman kasih sedikit nasihat aja tadi sama Hasan. Benar kan? Hasan mengganggu. Lia Ubi. Kalau gitu aku pergi, assalamualaikum. Dan selamat. Matam. Mereka berdua menatap kepergian Hasan yang menjauh dari ruang tamu. Hasan benar-benar berbeda dari kedua anak kita sayang, ujar Kram mengelus pipi. Sang istri. Berbeda. Maksudnya. Beda aja, dia kayak bingung kalau mengeluarkan suara gitu. Masa Hasan tadi sore kata. Omar menolak hadiah dari Abi dan itu membuat Abi kecewa. Hasan pasti gak bermaksud menolak. Dia pastinya punya alasan mas. Lihat tapi cara menolaknya buat orang salah paham. Padahal alasannya karena Hussein sangat ingin sepedanya, karena itulah dia menolak dan memberikan hadiah dari jitnya ke adiknya. Hussein tersenyum dengan ide nakal yang mulai terpikirkan di otak pintarnya. Dia iseng mengambil kitab tebal yang malam ini akan abangnya baca ke kolong ranjang. Bang Hussein apa ya? Diam Ashar, abang kita itu bisa gila kalau malam ini baca kitab tebal itu. Kita sebagai adik yang baik harus mencegah dia membaca kitab sebab otaknya butuh istirahat. Anak lelaki berusia 4 tahun yang memakai piana Doraemon itu mengerjap lalu mengangguk kuat sambil memeluk boneka panda yang diberikan Laila tadi sore padanya. Lia Bang Hasan malam ini butuh istirahat bukannya baca kitab. Lagi pula besok kan, mulai sekolah kan. Hussein menjentikan jarinya. Nah itu, kamu tutup mulutmu oke? Siap Bang. Segera Ashar menutup mulutnya rapat-rapat. Mereka berdua buru-buru naik ke kasur masing-masing dan berpura-pura melakukan aktivitas saat melihat abangnya datang ke kamar. Terlihat wajah Hasan begitu lesu, kenapa? Memang ketiga anak Ikram dan Yulia ini tidak pisah kamar, mereka sekamar bertiga. Dengan kasur Hasan, Hussein dan Ashar bertingkat. Terdiri dari 3 tingkat kasur dengan ukuran yang sama. Bang Hasan kenapa bengong di sana? Ayo tidur, besok kan kita sekolah. Takutnya nanti kita telat loh gara-gara tidur kemalaman. Di mana kitab di atas meja punyaku? Hasan menatap kedua adiknya yang berada di kasur masing-masing. Mana aku tahu bang, abang kan yang naruh. Hussein berusaha mengelak. Iya, mungkin Bang Hasan lupa naruh kali. Hasan menghela napas panjang, dia tahu kedua adiknya ini menyembunyikan kitab yang baru saja dia baca setengah dari kemarin. Kembalikan Hasan Ashar, aku tidak mau bermain-main. Cek Bang usah jangan terlalu jadi orang lurus-lurus amat. Otak abang perlu istirahat Ju, kembalikan Hussein. Potong Hasan mengulurkan tangannya. Gak, ada udah aku sembunyiin di tempat aman. Ashar katakan. Anak itu menutup mulutnya rapat-rapat, dia sudah berjanji untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Hasan menghela napas berat. Sekali lagi di mana Kit? Hussein turun dari atas kasur yang berada di kasur tingkat kedua lalu merangkul pundak. Hasan, udahlah bang, naik ke atas lalu tidur. Kata Ubi jangan bertingkah seperti orang dewasa, abang tuh manis kecil sama denganku cuman beda beberapa menit aja. Terpaksa Hasan mengangguk, dia mulai melepaskan pecinya lalu naik ke atas kasur paling atas.
Dan karena ketakutan Hasan terhadap gelap, setiap hari lampu kamar mereka tidak pernah mereka matikan. Dan Azhar juga Hussein sudah terbiasa akan hal itu, walaupun sebenarnya mereka ingin tidur dengan lampu tertutup. Selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah. Seru Hussein menyelimuti tubuhnya dengan selimut tebal. Malam juga. Sahut Azhar dari bawah, dia begitu menggemaskan saat memeluk boneka panda. Malam, gumam Hasan menatap ke arah jendela di sampingnya yang sedikit terlihat langit malam dipenuhi oleh bintang-bintang dan bulan yang bersinar. Banyak yang telah berubah. Kini Bara telah menikah dengan Jasmine karena perjodohan dari kedua ibu mereka. Namun semua bukan semata-mata karena perjodohan, ini karena mereka telah saling menerima satu sama lain. Walaupun alasannya bukan karena cinta. Tapi jujur saja setelah mengenal Bara saat tugas kuliah yang mengharuskannya pergi ke New York bersama temannya, dia jatuh cinta pada pria hangat itu, walaupun Jasmine tahu hati tunangannya itu bukan untuknya. Jasmine, kamu bisa memiliki Bara seutuhnya tapi tidak dengan hatinya. Ingat jangan jatuh cinta pada pria yang mencintai orang lain, nanti kamu akan terluka. Itulah kata-kata sahabatnya yang pernah membuat hatinya khawatir. Padahal dia tidak mau jatuh cinta sebelum menikah, namun perhatian Bara yang unik padanya membuatnya jatuh pada pria itu. Hah, Jasmine benar-benar bekerja keras dulu untuk membuat seorang Bara berpaling padanya. Dan kini pria itu telah menjadi suaminya. Korea Selatan adalah tempat di mana Bara dan Jasmine tinggal sudah 3 tahun ini. Bara bukan hanya meninggalkan Indonesia saja, tapi meninggalkan New York setelah lulus kuliah. Dan menikah di sana. Kenapa memilih Korea? Tentu saja karena keluarga dari istrinya menyuruhnya tinggal di Korea selama 3 tahun terakhir. Ibu mertuanya itu ingin mengurus cucunya dari bayi. Ayah mertuanya, dia sudah lama tiada. Dan sekarang setelah 3 tahun terakhir Bara akan pergi ke Indonesia, tempat di mana dia dibesarkan dan juga banyak kenangan masa lalu yang tidak bisa dia lupakan. Bagaimanapun Indonesia adalah tempat dengan banyak masa lalu bahagianya, karena itulah kita jadi ke Indonesia Kak. Tanya perempuan dengan rambut basah dibiarkan tergerai sebab dia baru saja keramas pagi ini. Pria berumur 26 tahun, pemilik tatapan hangat nan tulus itu menatap perempuan. Bermata sipit lalu mengangguk. Ilya Jasmine. Lagi pula aku memiliki pekerjaan baru di sana. Salah satu teman priaku dulu mengatakan ada lowongan kerja yang pas untuk aku dan kerjanya hanya sampai sore aja. Aku bosan kerja di sini karena hampir 15 jam waktu aku habiskan untuk bekerja. Jasmine mengangguk mengerti lalu memberikan handuk pada suaminya. Tanpa banyak bicara Bara menggosok rambut sang istri. Selamanya kita akan menetap di Indonesia. Insya Allah Jasmine. Ada rumah peninggalkan orang tuaku di Indonesia. Aku merindukan rumahku di sana. Kedua orang tuaku juga akan datang ke Indonesia untuk liburan. Alis Bara mengernyit saat mendapati ekspresi istrinya tidak seperti biasanya. Tunggu ekspresimu kenapa? Kamu tidak mau pergi bersama suamimu ke sana dan ingin menetap di sini? Jasmine menunduk dia menggigit bibirnya, kebiasaannya jika sedang gelisah. Bagaimana mungkin Jasmine tidak gelisah sebab sore ini keluarga kecilnya akan kembali ke Indonesia, setelah lama tidak datang ke negara tersebut. Dia hanya takut suaminya bertemu dengan perempuan yang menjadi cinta pertamanya. Dia takut hati suaminya berpaling darinya. Sayang kenapa? Katakan padaku, apa yang kamu khawatirkan? Kak, aku. Jasmine agak ragu. Ya. Bara menatap dalam manik mata istrinya. Aku belum pernah bertemu perempuan bernama Yulia Aureta Nazira.
Terakhir kali kita bertemu saat dia datang ke New York sebagai tamu undangan di pernikahan kita, Kak. Kakak waktu itu menangis walaupun para tamu tidak melihatnya, tapi aku melihatnya. Aku tidak mau kakak jatuh cinta kembali pada perempuan itu. Dan mungkin tanpa aku sadari, cinta kakak ke Yulia pasti masih ada kan?